Kalau misalnya kalian ketemu di tengah jalan ya, ada tepar tengil ngerasa, kamu tenaganya di bawah saya gitu ya, ajak akselerasi aja, pasti tetap menang kalian. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever, Hot Hatchback. Mobil yang sekarang jadi agak tren ya di dunia ini sekarang, dimana sebuah hatchback biasa dibikin performance, dinamai sebuah hot hatch. Itu dulu dimulai dari sebuah mobil kecil, mobil rakyat asal Jerman bernama Volkswagen Golf, yang mana diberikan badge GTI, dan sekarang sudah menjadi benchmark untuk menjadi seluruh hot hatch yang dijual di seluruh dunia, mulai dari Jepang, bahkan sampai Amerika, sampai Korea. Dan dimulainya itu pertama kali, the original itu adalah the Volkswagen GTI, Golf GTI. Dan sekarang, akhirnya, memasuki generasi ke-8, versi facelift-nya masuk ke Indonesia. Yes! The OG of hot hatch akhirnya masuk kembali ke Indonesia. Mungkin memang sudah banyak banget entusiasnya yang nungguin masuk ke Indonesia apa enggak, dan akhirnya Volkswagen memasukkan ke Indonesia. Mobil ini sangat spesial, menurut kami spesial banget karena memang bahkan dimulai dari tahun pertama kali original Golf Mark 1 itu di tahun 74, dan sekarang sudah berkembang tahun 2023 akhirnya digias diluncurkan. Seperti apa sih perbedaan dari Golf GTI yang sekarang sudah semakin modern, semakin canggih, dan ya tetap mempertahankan ke Golf GTI-nya? Mampukah dia tetap mempertahankan karakternya itu? So ini dia CVT Review Volkswagen Golf GTI. Yes, Golf GTI Mark 8. Akhirnya VW Golf Mark 8 atau yang generasi ke-8 ini masuk ke Indonesia. Tapi bukan dalam form Golf biasa ya, langsung varian yang performance-nya GTI. GTI sendiri seperti kami bilang tadi sebelumnya, bahwa ini adalah yang varian hot hatch dari sebuah Golf, varian performance. Memang bukan yang varian paling tinggi performance-nya, masih ada Golf R, tapi Golf GTI ini punya sejarah yang lebih panjang daripada Golf R. Golf GTI merupakan varian performance atau varian yang lebih kencang daripada Golf biasa, yang mana sekarang udah jadi kayak benchmark dari hot hatch yang dijual di dunia, tidak hanya dari Eropa tapi juga dari negara-negara lain seperti Jepang, Korea sekarang ikutan juga ya jualan hot hatch. Dulu semuanya itu belajar bikin hot hatch itu dari ya Golf GTI ini. Karena memang Golf GTI ini udah namanya legendary banget, udah sangat panjang. Oke, dia masuk ke Indonesia, Golf GTI Mark 8 ini sudah langsung yang varian facelift. Bahkan sekarang di luar negeri sudah ada versi konsep GTI yang mana itu untuk konsep GTI yang untuk varian next generation. Yang menyedihkannya akan lebih berfokus untuk varian elektrik. Akan ada tetap varian internal combustion, tapi yang didulukan itu platformnya dibuat lebih dulu untuk varian elektriknya, baru ada varian internal combustionnya seperti Golf GTI ini. Oke. Golf GTI yang Mark 8 facelift ini masuk pertama kali diperkenalkan di Indonesia ketika pagelaran Gias 2023 lalu ya. Ketika itu barengan sama VW Tiguan Allspace yang facelift juga. Sekarang tampangnya sudah makin keren. Yang kami paling suka adalah sekarang sudah pakai LED DRL, ciri khas Volkswagen terbaru, yang mana LED DRL-nya ada 2 gitu ya. Memang agak mirip sedikit sama BMW, tapi sekarang kan BMW udah lebih unik, lebih aneh lagi gitu. Ini lebih bagus. Seperti biasa, Volkswagen punya bahasa desain yang lebih cepat diterima dan jadinya lebih timeless. Lebih lama nih kita bisa menerima bahasa desain seperti ini, jadi nggak cepat terlihat usang dibanding sebelumnya. Beberapa waktu lalu kami pernah mereview juga Mark 7, yang sini reviewnya. Beda banget kan ubahannya.
kesannya minim ubahannya, tapi kalau kalian side by side, jadi makin kelihatan perbedaan dari yang varian Golf GTI Mark 7 sama yang Mark 8 ini. Bagus banget. Selain itu, perubahannya sekarang di bagian grillnya menyambung dari kiri ke kanan ada list merahnya, keren banget. Dan di bawahnya sudah ada LED DRL yang menyambung dari lampu kanan ke kiri, yang mana dipisahkan logo Volkswagen yang juga sudah baru. Dan logo Volkswagen barunya ini juga adalah sebuah radar, jadi nggak timbul, tapi ini adalah sebuah radar karena memang mobil ini sudah dilengkapi dengan ADAS Volkswagen yang mana namanya IQ Drive. Yes, nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Tidak hanya di sini, dia juga sudah ada kamera di atas itu, jadi untuk membaca marka jalan, untuk membaca adaptive cruise control itu lebih intuitif lagi berkat adanya radar dan juga ada kamera di bagian atas gitu. Overall di bawah juga di bumpernya ini yang bentuknya honeycomb, dia ada kayak sebuah lampu lagi ya di bawah sini dan lampunya ada 5 titik gitu ya. Keren, dipisahkan di bagian grill sesuai dengan bentuk bagian grillnya. Dan kalau menyala itu keren banget, jadi trademark lampu dari Volkswagen GTI terbaru ini. Tidak mau kayak yang lebay kayak mungkin kayak Jepang atau Korea gitu ya. Tampilannya kalau yang varian sport tuh harus kelihatan. Ini loh varian sport, body kit lah. Terus ada hood scoop misalnya kalau kayak Subaru gitu ya. Atau Type R yang body kitnya lebay gitu. Atau misalnya GR Corolla gitu ya, GR Yaris yang lebay dari depan. Ini nggak simple look aja, mirip sama varian biasanya. Tapi begitu kalian digeber, siap-siap merasakan performa yang sangat luar biasa. Lanjut pada bagian samping, sekarang yang Golf GTI Mark 8 ini yang facelift, dia sekarang sudah menggunakan velg baru, bentuknya mengipas gitu, bagus banget. Dia besar ya kipasnya, nggak banyak jaring-jaringnya, cuma 5 aja. Dan di samping-samping kanan yang untuk aksen 3D, dia diberikan warna hitam gitu. Jadi kesannya keren banget dengan rem kaliper yang berwarna merah gitu. Merah itu racing kalau kata Lugnuts. Keren banget. Nah, di samping sini kayaknya udah jadi ciri khasnya Volkswagen yang baru-baru ya. Jadi kayak ada aksen gitu dengan badge GTI-nya dan warna merah dan hitam gitu di bagian samping sini. Mirip dengan Tiguan Allspace yang facelift juga. Jadi ada aksen di bagian samping sini. Di bagian spion dia sudah ada LED pada bagian spion dan spionnya besar banget ya, bagus. Dan dia juga di bagian spion ini sudah ada untuk, wah ini nih, dia juga sudah auto folding dan juga auto retract, yang mana kalau kita kunci dia langsung melipat sendiri, dan kalau kita unlock kita buka dan juga sudah langsung terbuka. Kuncinya seperti ini, sudah kunci Volkswagen terbaru, keren banget ya. Build quality-nya bagus banget, bahkan kalau kami bisa bilang dibandingkan dengan kunci Audi terbaru, ini lebih build quality lebih bagus ini dibandingkan kunci Audi terbaru. Tapi kalau Audi yang lama malah lebih bagus. Kunci Audi yang lama malah mirip sama Lamborghini ya. Yang baru malah dibedain, malah jadi lebih flimsy bahkan. Audi RS6 bahkan kami pernah tes, kuncinya lebih kecil daripada kunci Audi kami. Kuncinya seperti ini, sudah keyless entry kiri kanan, dan juga bagasi sudah bisa dibuka melalui keyless entry ini. Bagus. Overall sebenarnya secara dimensi mobil ini tetap compact ya. Dibandingkan dengan generasi Mark 7-nya, dia panjangnya jadi cuma 4.200-an mm saja dengan wheelbase 2.600 mm. Jadi bukannya jadi tambah lebar, tambah besar gitu, enggak. Mobil ini masih tetap compact as it's used to be gitu. Tapi sekarang Golf GTI secara akomodasi dan practicality lebih baik gitu. Karena memang dia meskipun performance sekarang dia tetap diberikan opsi 4 pintu, nggak kayak beberapa rivalnya jadi cuma 2 pintu gitu ya. Bagus banget. Di bawah dia diberikan kayak plastik cladding gini untuk jadi side skirtnya, jadi bagus banget desainnya. Pada bagian belakang juga sekarang sudah mengikuti bahasa desain Volkswagen terbaru ya, dimana ini logo Volkswagen di tengah, yang logo sudah baru juga, dan emblemnya sekarang di bawah logo Volkswagen-nya GTI gitu. Jadi keren banget sekarang. Tapi unik ya, tidak ada lagi kata-kata Golf-nya lagi. Nomenklatur Golf-nya itu tidak ada lagi di kiri maupun kanan. Jadi pure logo Volkswagen dan juga GTI di tengah saja gitu. Keren banget. Dia sudah shark fin antena. Shark fin antenanya lebih besar daripada Tiguan Allspace ya. Spoiler, lampu yang juga sudah sangat canggih. Lampunya sama seperti di depan, sudah IQ Light. IQ Light ini teknologi lampu canggihnya Volkswagen yang mana sudah punya teknologi all LED, dan pada bagian depan juga sudah adaptive LED. Jadi sudah sangat canggih banget. Baik lampu remnya, lampu kotanya, lampu sen, dan juga lampu mundur sudah LED. Dan kerennya lampu sennya sudah sequential. Jadi bagus banget kalau kita lihat. Ini dia kalau mobil kiri dia sequential, kanan sequential. Jadi sudah mirip sama versi Audi-nya. Kalau misalnya Audi juga sudah seperti itu. Dan yang kami seneng lagi, di bagian bawah sudah ada diffuser, dan diffusernya nggak lebay. Diffusernya memang benar-benar berpengaruh nih. Diffusernya bentuknya nggak usah ada garis-garis gitu, nggak lebay. Dan yang kami seneng,
Dia gak kayak Volkswagen yang varian biasanya. Kalau yang varian performance seperti ini, dia knalpotnya sudah asli. Ini asli ya. Kanan dan kiri, dua muffler kanan dan kiri bagus, dan suaranya juga oke banget suaranya. Menjadi sebuah Volkswagen Golf, dia walaupun punya performance tinggi untuk yang varian GTI dan R, dia tetap harus practical. Yes, buka bagasinya tipikal Volkswagen ya, ditekan gini. Sekarang banyak yang ngikut, bahkan Mercy ngikut, MG juga ngikut gitu ya. Bukanya begini, tarik, yes. Kapasitas bagasinya masih cukup oke, walaupun memang bukan yang terbesar di kelasnya, karena dimensinya juga cukup kecil sebenarnya, 4200 mm. Bayangin aja, City Hatch aja udah 4300 mm ya, Honda City Hatchback. Ini cuma di 4200 mm, tapi bagasinya cukup oke. Dia bagasinya di 374 liter, dan kalau kalian masih ngerasa kurang, dia masih bisa dilipat lagi secara 60-40, dan konfigurasinya meningkat menjadi 1237 liter. Dan yang unik ya sekarang, meskipun dia dulu kan namanya Volkswagen Golf, tapi Volkswagen Golf itu dulu terkenal dengan Volkswagen Golf, namanya Golf, tapi nggak bisa bawa stick Golf. Tidak lagi sekarang. Golf Mark 8, karena sekarang lebih lebar, jadi ke kanan sama kirinya sekarang sudah bisa membawa full size golf bag. Dan ini menurut kami sudah masukkan warna putih melengkap ya, masuk dengan sempurna, bagus. Bawa koper besar, sebuah koper kecil masuk dengan mudah. Sekarang sudah lebih praktikal dibandingkan dengan generasi Mark 7. Oke, ini dia Golf GTI, di belakangnya dari Golf GTI. Yang mana sekarang sudah lebih better ya secara legroom ya. Ini posisi duduk kami, tinggi kami 175 cm. Kami masih bisa duduk dengan better nih dibanding Mark 7. Sekarang kami mendapatkan 7 jari di belakang sini, masih oke banget. Mau lebih rebah juga masih bisa. Lebih rebah ya, jadinya tinggal 4 jari gitu. Masih oke. Belakang sudah ada 3 headrest, bagus. Dan kursinya sudah full leather, bagus juga. Yang kerennya lagi, dia sekarang jadi lebih praktikal karena ada ruang penyimpanan untuk naruh HP kalian nih sekarang. Jadi ada 2 di sini, 2 di sini juga, dan map light dan untuk naruh tempat lagi kantong di bagian bawahnya. Jadi ada 3 kantong. Ini kantong untuk naruh HP, ini untuk naruh map ya di sini. Naruh map gitu, bagus. Belakang sini dia lampunya sudah LED, dan lampu LED itu tinggal di touch gitu ya. Mewah banget, dan LED kayak kristal gitu. Dan kalau nyala tuh kayak pelan-pelan, bukan kayak cetak gitu. Mewah sih dia. Dia tuh kayak bentuknya simple, tapi sebenarnya menawarkan kemewahan-kemewahan yang unik gitu ya. Apalagi joknya, leathernya sudah bercampur ya, ada warna aksen putihnya, terus ada patternnya, dan joknya tuh juga dibuat kayak sculpture gitu, jadi ada side support untuk kita gitu ya. Kalau misalnya disetirin, yang nyetir ngebut gitu ya, kita masih bisa ditahan dengan baik. Di sini ada side supportnya, bagus, dan tetap ada sebuah armrest. Armrest aja desainnya mirip banget sama milik Tiguan ya, bagus, dan di cover karet juga. Jadi ini kalau naruh barang di sini nggak akan koblak-koblak dan nggak berisik nih ya, bagus nih di sini, gitu. Keren sih. AC-nya juga sudah tri-zone climate control, jadi 2 depan dan 1 lagi di belakang. Dengan AC juga masih ada AC di sini, Volkswagen Golf padahal. Terus juga dia dengan USB-C soket di belakang sini ada 2 gitu. Bagian door trim dia sayang bagian atasnya dia plastik keras ya, scratchy gitu sayang. Tapi pas yang tersentuh tangan sudah soft touch. Enak banget naruh tangan di sini, apalagi kalau ada armrest gini ya. Wah, ini sih disetirin pakai Golf GTI pergi-pergi gitu masih cukup oke, karena legroom juga masih oke gitu ya. Paling memang yang agak mengganggu pandangan karena kursinya semi bucket seat, agak ya ngeblok pandangan kita aja nih di sini. Tapi ini tetap feel sporty banget sih rasanya. Cup holder juga tetap ada di sini, bagus, dan sudah dilapis bludru juga, jadi feel premium sekali. Kaca-kacanya juga sudah all auto juga, mau yang depan maupun bagian belakang. Tetap lengkap loh, padahal ini sebuah mobil performance. Biasanya mobil performance headrest tengahnya nggak ada kan, yang miliknya H gitu ya. Ini kan masih ada headrest 3 gitu, bagus. Oke, kita lihat bagian depan. Oke, ini dia interior depannya, di mana kita supposed to be duduk. Ya, kita nyalain dulu ya. Tapi sayang sekali agak sedikit ruins sama limiter ya. Limiternya di 4000 RPM saja. Sayang banget. Harusnya ya itulah kebiasaannya Volkswagen Group ya. Bahkan even sampai Audi yang RS aja masih ada limiternya juga. R8 bahkan yang baru-baru juga sudah ada limiternya di 4000 RPM saja. Sayang banget. Tapi nggak apa-apa, suaranya juga udah
Uh, 3.500 aja rasanya suaranya udah mantep banget ya. Oke, ini sekarang sudah bahasa desainnya Volkswagen terbaru, yang mana sekarang entertainmentnya juga udah lebih baru dibandingkan dengan yang ada di Tiguan. Ini lebih bagus. Dia layarnya bisa menyesuaikan warna ya. Kalau kita lagi rubah ke mode Eco, baru dia jadi warnanya agak biru gitu. Nah, gitu warnanya biru. Tapi kalau di mode Comfort, di mode Sport, dia langsung warnanya merah semua. Nah, tuh merah semua. Tapi kayaknya GTI merah lah, masuk biru, biru R, ya kan? Ini dari layar entertainment ini banyak banget yang bisa kita pantau dari vehicle settingnya, semua itu bisa ada di sini. Bahkan vehicle settingnya tuh mulai dari sistem safety-nya, ADAS itu bisa kita lihat ya, lengkap banget ADAS-nya. Ini mau dari adaptive cruise control bisa diatur dari sini juga, very close, distance-nya, terus lane keeping assist-nya juga bisa diatur dari sini, blind spot monitoring-nya, rear cross traffic alert-nya juga bisa kita atur. Lengkap banget nih, bahkan nih assistant list-nya banyak banget, lane change system, lane keeping assist system, lane assist, semuanya ada. Itu namanya IQ Drive, dan juga pengaturan AC-nya, tapi sayangnya memang agak ganggunya pengaturan AC itu cuma lewat head unit ya. Jadi kayak dia pop up kalau kita touch sedikit yang di bawah head unitnya ini. Gitu. Dan dia bagusnya tetap diberikan ventilated seats meskipun cara pengaturannya di head unit lagi. Jadi mau ada heated, di ventilated, mau di cooling gitu juga tetap ada. Jadi bisa dinginin kursi. Jadi meskipun kursi bentuknya bucket seat, tetap bisa mendinginkan badan kita gitu. Dan unik ya, ngomong sama pendinginan gak cuma di layar head unit, tapi juga di bagian setir juga ada. Ini mungkin karena spek UK kayaknya ya. Speedometernya juga lumayan besar, dia sudah pakai layar juga. Dan yang mau ditampilkan banyak banget. Kalau kita nih bagian kanan sini, kalau kita touch yang bagian kanan, kita bisa atur mau navigation, average speed, travel time, distance, average economy, no display at all, setting, semua juga ada. Audio, speed, time, acceleration, G-meter, compass, ada semua, destination info. Ini semuanya ada sih. Dan yang di tengah mau diganti gear display, lap time. Bahkan dia bisa bikin jadi lap time. Kita mau pakai lap di sini, tapi nggak apa-apa lah, nggak usah ya. Kita nggak bisa balap-balapan, nggak sewa sirkuit soalnya. Oke, yang di kanan juga mau diganti acceleration. Dia bisa timing dia. Acceleration kira-kira berapa detik juga bisa di timing dari sini gitu. Bagus banget. Di kiri fuel tank display, terus mau assistance-nya dibuat lebih besar di bagian kiri, bisa. Terus operating temperature, terus juga performance-nya dia, berapa kW yang keluar tenaganya, boost dari turbonya karena sudah pakai turbo, berapa bar. Ini meskipun kalau bisa bentuknya kayak konvensional gitu ya, Volkswagen Golf GTI ini, tapi teknologinya nggak konvensional karena Volkswagen ya pembuat brand yang banyak, multiple brand. Dia bisa buat Bentley, buat Audi, Bugatti. Jadi meskipun bentuknya dibuat kayak konvensional ala-ala Golf zaman dulu ya, tapi teknologi yang ada di dalam mobil ini luar biasa. Bahkan kita bisa atur interior lightingnya, temanya mau diganti jadi bright juga bisa, mau diganti jadi dark juga bisa, dan bahkan exterior lightingnya kita bisa ganti exterior lightingnya, mau animasinya dibuat berapa detik, buat lama detik juga bisa. Animasi dari lampu depannya keren banget. Traction controlnya juga bisa diatur dari sini, dan kalau kita matiin full traction controlnya dan kita masukin ke mode sport, dia bisa langsung mengaktifkan launch control. Yes, wajar lah ya, sebuah SUV-nya mereka aja, Tiguan Allspace, ada launch control. Masa Golf GTI nggak ada gitu ya? Pasti ada gitu. Lengkap banget. Android Auto, Apple CarPlay bisa dilakukan secara wired maupun wireless. Jadi udah canggih banget mobil ini. Oke, di setirnya dia setir Volkswagen terbaru ya. Layout desainnya bagus, dan di bagian kanan untuk pengaturan safety dan juga pengaturan volume untuk entertainment kita. Pengaturan setirnya sudah tilt dan teleskopik, dan teleskopiknya lumayan jauh walaupun masih manual, tapi nggak apa-apa. Tapi untuk pengaturan kursinya sudah elektrik, dan ada 3 memory seat. Wah, untuk bagian kanan. Kalau bagian kiri masih manual aja. Tapi memang ada yang sedikit disayangkan, tuas transmisinya tidak lagi ya ciri khas Golf yang mana dulu bentuknya kayak bola golf beneran. Itu nggak lagi, sekarang kayak pakai jari doang gitu ya. Ini juga berlaku di Audi RS3 juga kayak gini, jadi cuma pakai jari. BMW juga udah kayak gini sekarang, dibuat simplistik gini, sayang banget. Jadi tangannya tuh kayak kurang mau taruh mana gitu, bingung gitu tangan. Kalau dulu kan bisa taruh gini kan, ini sekarang maksud taruh jari begini, aneh ya, agak kurang fun gitu. Meskipun untuk menyalakan engine startnya ada di tengah sini, keren. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan wireless charging. Wireless chargingnya keren lagi, dia bisa kita keep gitu ya. Jadi HP kita nih dibuka, terus kita masukin dan ditutup. Jadi aman, HP-nya nggak kelempar-lempar. Karena mungkin tahu lah ya, Volkswagen yang pemakai GTI ini pasti bakal bermanuver, jadi
pasti ditahan mobilnya gitu. Cup holder 2 di sini, 12 volt socket juga ada di sini. Bagus. Dan ada glove box juga lumayan besar dalam sini. Dan glove boxnya bisa di-adjust ketinggiannya dan maju mundurnya. Set gitu. Jadi posisi duduk bisa benar-benar enak. Kaca sudah frameless. Sun visor juga sudah ada kaca dan lampu. Dan lampu LED depan seperti di belakang tadi sudah touch. Wow. Dan kalau dinyalain itu ada kayak tek yang gitu suaranya. Tek gitu dari speakernya. Jadi seakan-akan kita kayak nge-touch gitu, padahal ini cuma digeser doang tangan kita. Gitu. Tapi saya memang dia tidak dilengkapi dengan sunroof or whatsoever, tapi nggak penting lah ya mobil performance seperti ini. Dan roofnya juga sudah warna hitam, jadi feel sporty banget. Tweeter, speaker juga sudah ada, tapi memang belum yang dari premium sound. Dan yang kerennya lagi, kursinya sudah bucket seat seperti kami bilang tadi, meskipun bucket seat juga udah bisa ventilated. Dan dia sudah ada logo GTI-nya, warna merah lagi. Jadi feels-nya racing banget. Ini dia mesinnya. Mesinnya masih belum hidrolik ya, nggak apa-apa sih. Tapi dia sudah pakai peredam juga, bagus. Ini dia mesinnya. Mesin yang menjadi banyak orang bilang 1,2 miliar kok tenaganya cuma segitu. Yes, dia pakai mesin 2000 cc turbo, tenaganya 245 PS, torsinya 370 Nm. Banyak yang bilang tenaganya kurang mumpuni. Kalau menurut kami, berarti kalian tandanya belum coba. Karena aslinya mobil ini meskipun dengan tenaga yang menurut kami, ya banyak yang bilang nggak on par lah ya, misalnya sama Type R yang lebih besar 320, GR Corolla 300, AMG i35 juga 300. Tapi kalian harus coba tenaga dari mobil ini dan semenyenangkan apa sih Golf GTI dibandingkan dengan beberapa rivalnya. Udah deh, gak usah banyak ngomong, langsung aja kita coba. Let's go! Oke, bagaimana rasa berkendara dari Golf GTI Mark 8? Golf GTI itu selalu terkenal ya dengan handlingnya yang sangat luar biasa. Terus juga dia, wah, sharp banget handlingnya, steer feedbacknya tuh oke. Dan itu semua, dan dia selalu bisa, kayak handlingnya dia meskipun dia front wheel drive, dia tuh selalu on par sama Mini lah. Mini GCW, Mini Cooper S gitu ya, Mini Cooper GCW bahkan selalu disandingkan. Dan begitu pula pada yang generasi Mark 8 ini. Ini dia, menurut kami, sekarang diameter dari setirnya semakin pas, karena desain setirnya sudah baru dan flat bottom dengan logo GTI-nya yang keren banget. Ini menyenangkan banget kalau kalian mau zigzag seperti ini, dan suara mesinnya juga menyenangkan. Suara tetap menyenangkan. Berkendara bersama Golf GTI tidak pernah hilang itu semua. Golf GTI selalu menjadi, kalau dari luar tuh, kalau kalian lihat misalnya kalau rolling shot dari luar, kesannya kayak ya Golf biasa, kayak mungkin kalau nggak warnanya merah, kalau ambil yang varian warna hitam, ya udah bakal biasa aja gitu. Seperti yang Mark 7 yang pernah kami review warna gelap gitu ya, itu ya udah kayak hatchback biasa. Tapi tunggu kalau kalian tiba-tiba tengil sama yang ownernya di jalan, terus dia sampai akhirnya mengeluarkan performa aslinya, memasukkan ke mode sport, performa aslinya langsung keluar, dan wah, transmisi dual clutch ya tuh cepat sekali. Dan sekarang sudah 130, cepat itu. Menyenangkan sekali. Apalagi semua itu karakternya tuh di Golf GTI Mark 8 ini masih tetap dipertahankan betul-betul. Jadi tidak hilang sama sekali. Meskipun sekarang sudah teknologi semakin modern, banyak yang ya jadi active parking brake misalnya, terus transmisinya jadi ya kurang menyenangkan ya, jadi kayak pakai jari doang gitu. Tapi sisanya rasa berkendara yang menyenangkan, handling yang ala-ala housefly ini tetap ada gitu. Itu yang tidak, bahkan masih tetap dipertahankan sama Volkswagen terhadap line up Halo mereka, mempertahankan bahwa dia tuh practicality-nya tetap oke. Bahkan sekarang practicality-nya jauh lebih meningkat. Volkswagen Golf yang sudah bisa bawa stick golf gitu ya, ini sekarang sudah bisa. Sekarang pun performanya juga semakin menyenangkan. Enak banget, gampang banget sekarang untuk berakselerasi bersama mobil ini, karena teknologi yang dimiliki juga semakin canggih. Jadi dia sudah punya G-Vectoring, kayak ala G-Vectoring control gitu ya. Jadi bisa meng-keep kita traction controlnya supaya bisa mendapatkan traksi terbaik. Jadi bisa mengurangi tenaga dari ban depan misalnya, mana yang misalnya agak slip gitu ya. Jadi supaya tidak understeer, dia langsung bisa memberikan tenaga yang berlebih untuk pada ban bagian kiri. Misalnya kalau kita belok kiri gitu ya, kurangin ban bagian kanan supaya tidak understeer. Itu pemikiran yang sangat baik dari Volkswagen, yang bahkan kita bisa cek nih
kondisinya kita lebih sering belok bagian mana, semuanya itu juga bisa terlihat. Menyenangkan banget. Bener-bener fun banget. Ini bahkan kalau kita zigzag gini ya, ini ngikut, gak ada gap sama sekali dari steeringnya. Bener-bener steeringnya tuh rapat banget. Dan kalau misalnya kalian ya pemilik dari Volkswagen Golf GTI mau iseng gitu ya, mau hitung lap time, kan bisa set dari speedometer yang tadi kami bilang di awal, kalian bisa set. Terus bahkan kalian bisa cek langsung lap time-nya, segala macamnya. Jadi sekarang juga sudah semakin canggih dengan teknologi-teknologi yang ia miliki. Dan sebagai Golf GTI juga, sebagai Golf GTI yang mana dia harus reasonable, dia harus tetap logical meskipun performa tinggi ya, kita bisa rubah drive mode-nya ke mode eco, langsung dia berubah karakternya, dia lebih tame, mobilnya juga lebih halus, meskipun suara knalpotnya tetap buas gitu ya kalau dibejek, tapi respon mesinnya lebih slow, lebih tenang, gak langsung menjambak gitu ya, biasa aja pelan-pelan menariknya, dan dia bisa langsung reasonable untuk dipakai ke hari-hari. Dan kami seneng ya, karena memang dia diciptakan untuk menjadi sebuah hatchback normal tapi tiba-tiba punya performa tinggi, sleeper lah ya. Dia ground clearance, approaching dan departure angle dari mobil ini bahkan lebih baik daripada sedan normal, misalnya let's say sedan normal yang dijual di Indonesia gitu. Jadi kalau kalian misalnya mau lewatin jalanan jelek, yang jalanan konturnya kurang menyenangkan gitu ya, ini masih bisa pakai Golf GTI ini. Kalian gak usah takut mentok. Dia ground clearance juga masih cukup mumpuni gitu ya, bukan yang tinggi ala SUV, enggak. Mumpuni, masih cukup oke banget. Dan approaching angle-nya karena dia tidak ada body kit yang lebay kayak ala Jepang, ini masih oke banget di depan. Jadi kalian nggak akan ngerasa kesulitan jatuhnya. Kayak misalnya mau masuk jalanan yang agak steep gitu ya, itu kalian nggak akan gasuk ke depannya gitu. Aman banget pakai mobil ini. Kami udah nyoba polisi tidur lah, polisi bangun ya, maksudnya polisi tidur, speed bumps gitu ya. Itu masih enak banget di sini. Banyak banget yang bilang, oh harganya 1,2 miliar bang, mahal gitu ya. Oke, kita let's say kita compare sama mobil-mobil yang dijual sama Jepang lah ya. Oke, memang ada yang tenaganya lebih besar gitu, 300 horsepower. Dia oke, performa tinggi, tapi di mobil ini jujur rasanya lebih full spec dibandingkan dengan beberapa mobil-mobil lainnya. Di mobil-mobil lainnya oke, dia tenaga lebih tinggi gitu ya. Tapi mobil ini tuh sudah dilengkapi dengan layar speedometer yang lengkap, fitur safety-nya lengkap, IQ Light yang sudah canggih banget, kita bisa ngatur dari kanan sini, autonya, semua segala macam, rear defogger, mode lampunya juga bisa dibikin auto high beam bahkan. Jadi sudah canggih banget, yang bahkan ini ada beberapa rivalnya downgrade soal lampu kan. Jadi lampunya jadi yang biasa aja gitu. Dan fitur safety ini mobil ini juga sudah dilengkapi dengan IQ Drive yang lengkap banget gitu. Tambah lagi, dibandingkan dengan beberapa rivalnya, ini lebih daily usable daripada kalian. Jadi misalnya let's say ambil angka 1,2 miliar, kalian bakal lebih bisa sering pakai mobil ini dibandingkan dengan mobil-mobil lainnya. Karena ini daily banget rasanya, feel-nya daily. Bahkan kalau ketika kita rubah mode eco seperti kami bilang tadi, dia juga feel-nya daily banget. Seketika kalau di eco tuh setirnya langsung ringan, nggak berat kayak di varian sport gitu ya. Bandingan suspensinya juga less stiff gitu ya. Dia bukan pakai air suspension, enggak. Hanya adaptive damper aja. Dan bahkan ketika kita macet-macetan seperti ini, dia juga sudah dilengkapi dengan idling start stop. Dan halus banget. Yes, mobil mana performance tinggi ini punya idling start stop yang halus dan bisa berkali-kali dinyalakan. Ini kita maju dikit, udah getar gak di kamera? Enggak kan? Bahkan banyak mobil yang ngaku eco-ecoan gitu ya, mild hybrid atau hybrid-hybridan, lebih kasar dari mobil ini. Ini halus banget. Jujur, oke, memang secara performa spesifikasi kalian bisa debatable lah. Tapi kalau misalnya kalian cek nanti ya, fitur list dan kelengkapan di mobil ini, dan kalian bisa pakai mobil ini untuk hari-hari, ini rasanya 1,2 miliar dibayarkan dengan betul-betul, karena rasanya amortize-nya tuh dengan baik digunakannya, karena kalian bisa pakai ini terus-terusan gitu, rasanya value-nya lebih tinggi. Kalau dibanding yang lain, kalian mungkin jadi cuma bisa pakai di weekend. Mobil ini mau dipakai daily, tiap hari, weekdays, asal kalian gak tega sama kilometernya sih gak ada masalah.
Yes, fitur safety mobil ini seperti kami bilang sudah lumayan lengkap lah ya. Kita bisa pencet ada tombol shortcut di tengah sini. Dia udah ada adaptive cruise control, terus juga lane keeping assist. Distance-nya bisa kita atur mau close, medium, far, very far, bisa dibikin very close juga. Dan close-nya tuh lumayan close sih kalau menurut kami. Dan tambah lagi dia juga sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring pada bagian kanan kiri dan lane keeping assist juga. Jadi udah cukup lengkap mobil ini kalau misalnya kita mau set. Oh, udah. Ini dia bakal menyesuaikan dengan mobil yang ada di depan kita kecepatannya. Nice. Udah tinggal begini doang. Safety-nya luar biasa banget. Padahal ini mobil yang performance tapi tetap diberikan safety yang sangat luar biasa. Jadi dia harus berapa kali megang setir ya tetap ya, nggak boleh berlepas. Tapi bagusnya dia bener-bener jadi bisa sangat intuitif banget dan value-nya jadi naik lagi nih mobil. Luar biasa. Oke. Dan yang membuat mobil ini harga 1,2 miliar terbayar adalah akselerasinya. Yes, kita tes aja akselerasinya. Kita matiin traction control off. Dan dia sudah punya launch control. Oh, pantatnya liar. Dan sudah 100. Luar biasa. Pantatnya liar banget Padi. Bahkan kami tes, pantatnya kayak goyang-goyang. Padahal ini mobil ini front wheel drive gitu. Akselerasinya 5,9 detik 0 sampai 100 itu bahkan on par sama Honda Civic Type R yang tenaganya 320 horsepower. Wow. Itu. Dan bahkan kami sangat sulit sekali ketika mengetes Type R yang FK8 untuk mendapatkan figur 5,9. Itu harus berkali-kali karena dia manual. Memang manual lebih sulit untuk mendapatkan. Kalau ini, once kita coba, launch controlnya juga bisa aktif berkali-kali tanpa kesulitan sama sekali. Memang launch controlnya juga sangat intuitif ya, sangat reliable. Gak kayak BMW, yang mana kalau BMW kalau udah panas launch control ya udah besok lagi baru dapat launch control gitu ya. Ini udah bisa berkali-kali gitu. Jadi kalau kalian, let's say ya, nih kita dapetin launch control lagi, berhenti abis akselerasi tadi. Udah. Launch control aktif. Berkali-kali terus kayak gitu. Mau kalian habis ini berhenti lagi juga bisa gitu. Dan semudah itu. 0 sampai 100 5,9 detik dan ya kami dapat lagi. Gampang banget. Memang mobil yang reliable, berkali-kali mau dipakai, launch controlnya bisa terus dapat. Jadi kalau misalnya kalian ketemu di tengah jalan ya, ada Type R tengil ngerasa, kamu tenaganya di bawah saya gitu ya, ajak akselerasi aja, pasti tetap menang kalian. Oke, dia mau sejago apapun harus orang yang sering pakai Type R itu baru nemu selahnya, baru bisa mendapatkan akselerasi yang sama kalian. Pakai Golf GTI ini dengan bentuk yang jauh lebih sleeper, bentuk yang lebih tame, tapi kalian mendapatkan akselerasi yang lebih gila. Bahkan tadi, feel-nya tuh terantuk-antuk banget kami rasanya. Untung kursinya juga sangat nikmat untuk diduduki. Jadi, luar biasa banget. So, bisa disimpulkan, mobil yang sangat luar biasa ini, namanya juga udah legendaris banget si Golf GTI ini. Memang, menurut kami, pantas kok dikasih harga 1,2 miliar. Memang banyak yang bilang kemahalan dengan harga tenaga yang dia miliki, tapi menurut kami, apa yang dia tawarkan dan performa yang dia miliki masih sangat luar biasa. Dan fitur yang dia miliki juga sangat lengkap ya. Sudah on the road 1,2 miliar, itu terbayarkan dengan sangat luar biasa. Apalagi sekarang lebih praktikal dan dengan anti body kit yang lebay, membuat dia sangat daily usable banget dibandingkan dengan beberapa rival-rival. Oke, kami masih pengen senang bersama Golf GTI ini. So, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang Volkswagen atau Golf GTI ini atau Volkswagen yang lainnya, bisa melalui website kami. Akan kami bantu waktu indennya dipotong. Oke, udah ya syutingnya. Udah kameramen. Kami sama-sama dulu. Menyenangkan banget, lebih menyenangkan daripada Golf GTI Mark 7.